Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman yang dengannya kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, dan akhirnya kita punya tujuan dan panduan serta tuntunan hidup. Jadi kita jadi tahu mana yang boleh yang kita kerjakan, mana yang tidak boleh, mana yang bisa kita nikmati, mana yang tidak bisa kita nikmati. Maka seorang muslim wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia dipandu kepada Islam dan iman ini. Selain daripada itu juga cukup banyak nikmat lain dari makanan, minuman, pakaian, udara dan segala macam hal yang nikmat Allah tidak terhingga lagi. Semuanya Allah memerintahkan kita untuk menikmati dan bersyukur kepadanya, dan Allah menjadikan kalimat syukur dua susunan kata ini, alhamdulillah. Maka jadilah sosok muslim yang selalu saja mengucapkan dua susunan kata ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau, dan juga tentunya berharap balasan yang telah Allah janjikan, yaitu mengucapkan satu kali salam hormat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya, pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup. Hari ini kita ada kajian buku kecil, judulnya 10 penyebab lapangnya dada atau lapangnya hati tepatnya. 10 penyebab lapangnya hati seseorang. Buku ini kita sudah berada, dan pada hari ini pada poin yang ke-10 yang terakhir insyaAllah yang akan kita bahas. Dan sebelumnya kita mengingatkan kembali kalau memang ada hadis Nabi SAW, dalam jasad manusia ada segumpal darah. Kalau dia baik, maka akan baik seluruh aktivitas orang tersebut. Dan juga jasadnya sendiri juga akan baik, sehat. Dan kalau dia rusak, maka rusaklah semuanya. Kata Nabi SAW, itulah hati manusia. Maka dalam buku ini disebutkan tentang masalah bagaimana menghindari penyebab penyakit-penyakit hati yang berbahaya, yang akhirnya membuat hati itu tidak sehat. Nanti akan kita rincikan masalah itu insyaAllah. Dan sudah kita bahas materi pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang hanya yakin tidak ada pencipta, tidak ada pemilik, tidak ada penguasa, tidak ada raja yang sebenarnya di alam semesta ini kecuali Allah. Dengan pondasi dasarnya kalimat la ilaha illallah, tentunya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sesuai dengan makna hakikinya. Maksudnya benar-benar bukan hanya ucapan lisan, tapi akalnya memikirkan, hatinya merenungi, dan anggota tubuhnya mengaplikasikan ketaatan kepada Sang Pencipta Allah. Kemudian yang kedua, yang pernah dibahas dulu ya, ini sudah saya cuma reviewkan daftar isinya saja, berprasangka baik kepada Allah. Ini salah satu yang melapangkan dada seseorang, karena apapun takdir Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi dengan hikmahnya. Kita suka atau tidak suka. Misalnya sehat, kita suka. Sakit, kita nggak suka. Tapi kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak datangkan penyakit tersebut kecuali dengan hikmah-hikmahnya, dengan tujuan-tujuan yang baik. Karena kalau orang itu, salah satu hikmahnya, kalau orang sehat terus tidak pernah sakit, maka dia tidak akan tahu nilai kesehatan itu. Tapi dengan adanya sakit, dia jadi tahu, oh ternyata kalau saya sehat dulu itu besar sekali nikmatnya. Ternyata setelah saya sakit ini, saya baru tahu nilainya. Contoh misalnya, orang mungkin tidak terlalu melihat nilainya minuman atau air dingin. Tapi pada saat dia sakit, dia meriang, kemudian di depan dia ada orang yang minum air dingin, yang biasanya mungkin dia bisa minum di saat dia sehat. Dia baru tahu betapa besarnya nilai air dingin tersebut, dan betapa nikmatnya dia kalau mengkonsumsi itu misalnya. Dan ini ditarik dalam setiap masalah dalam kehidupan kita tentunya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan ujian-ujian kayak penyakit, Allah takdirkan gangguan orang, Allah takdirkan adanya peperangan, Allah takdirkan segala macam itu. Tugas seorang muslim kalau ingin hatinya bersih, maka dia bersangka baik. Pasti terjadi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang terjadi di Palestina pun sekarang, walaupun hati kita rasanya tersayat-sayat dengan kejadian ini, tapi seorang mukmin yang hatinya dipenuhi dengan ilmu dan iman sangat yakin pasti ada satu rahasia yang Allah inginkan bagi orang-orang itu.
Di antaranya yang paling nyata kalau seseorang sudah belajar agama adalah Allah memilih mereka menjadi para syuhada. Masalah prosesi kematian sebagai orang yang di medan perang, semuanya memang pasti serem. Hamzah ditusuk, dadanya dilempar tombak, kemudian dimutilasi, dipotong hidungnya, ya, kemudian dibelah dadanya, dicoba dikeluarkan jantungnya. Itu pemandangan yang luar biasa dari paman Nabi SAW. Waktu Nabi lihat, Nabi sempat meneteskan mata, menangis waktu lihat di kancah peperangan. Tetapi Nabi SAW pada saat itu menerima wahyu langsung, dan beliau sampaikan kepada para sahabat, kalau aku diperlihatkan Hamzah di saat ini sedang bertelekan di dipan-dipannya di surga. Artinya kondisi fisik itu bukan menjadi tolok ukur orang ini menderita atau tidak. Mungkin di mata kita yang masih hidup menderita, tapi secara teori agama tidak. Memang begitu prosesinya orang kalau mati syahid, gitu kan. Makanya umumnya hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan tentang mati syahid itu, nanti dari tubuh dia yang keluar darah itu akan mengeluarkan bau yang lebih wangi dari kasturi nanti pada hari kiamat. Keluar dari darahnya itu sendiri. Dan itu yang akan membuat para syuhada bangga. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada satu orang pun yang masuk ke surga berharap kembali ke dunia kecuali para syahid, dengan tujuan agar mereka merasakan lagi prosesi kematian itu. Jadi prosesi dipenggal lehernya, prosesi ditusuk, begitu dalam hadis. Kalau Bapak Ibu kembali kepada hadis-hadis, semuanya membahas masalah itu. Jadi semua itu subhanallah dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan dengan itu ternyata hanya sedikit, ya, sakit itu semua, ya, yang kena bom, yang dipenggal lehernya, yang hanya kena luka kecil kemudian dia mati, akhirnya terbunuh mati syahid juga. Semuanya kata Nabi SAW, orang yang mati syahid tidak merasakan sakit mati itu kecuali seperti cubitan saja. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya bagi mereka kecuali hanya di kasat mata manusia saja sebagai ujian dari Allah SWT. Siapa yang orang ingin itu? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang selalu hatinya terpaut ingin mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia mendengarkan berita yang menakutkan atau mengejutkan, maka dia segera memegang tali kekangan kudanya dan dia mengejar tempat tersebut berharap dia terbunuh atau dia mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang harus melalui proses seperti itu. Nah, kita jadi bisa bersangka baik dengan hikmah Allah SWT. Kita mau keluar, kalau hal ini hal yang besar, hal yang kecil kayak kita mau keluar rumah, tiba-tiba mendung, janjian sama orang batal, ada proyek bisnis tidak jadi, itu hal yang kecil gitu. Orang beriman itu harus yang lebih besar daripada itu. Ya, sampai pada tingkat seperti kasus terbunuh pun itu adalah kecil bagi mereka. Bahkan para sahabat kalau sudah dikumandangkan jihad, mereka berada di saf-saf pertama di barisan pasukan Nabi SAW untuk menjadi orang yang pertama mati syahid. Ya, nanti kita akan ceritakan di Uhud tentang bagaimana kasus terlibatnya sahabat-sahabat yang masih kecil. Ya, Rafi ibn Khadij, kemudian Samurah bin Jundub, 13 tahun ngotot kepada Nabi SAW untuk ikut berperang dan mereka menunjukkan keterampilan mereka. Yang satu ahli gulat, yang satu ahli memanah. Sampai Nabi SAW izinkan. Padahal itu jelas di masa dulu orang kalau berperang, pedang sama pedang. 99% mati, kan gitu. Beda dengan sekarang, mungkin orang masih bisa berlindung dan segala macam. Nah itu poinnya. Jadi kita selalu bersangka baik kepada Allah SWT dengan apapun, walaupun kita nggak suka dengan keputusan tersebut. Kalau itu menyakitkan buat kita, pahala sabar kita bisa dapatkan. Dan juga kita bisa introspeksi diri. Dan kita tahu besarnya nikmat yang ada pada saat sedang tidak datang ujian tersebut. Dan pada saat kita keluar dari ujian itu, kita akan merasakan luar biasa nikmatnya. Plus lagi kita dapat pengalaman hidup. Sekian banyak hikmah yang bisa kita dapatkan. Itu salah satu yang melapangkan dada. Kemudian yang ketiga, ilmu syar'i. Belajar agama seperti ini, itu salah satu sebab lapangnya dada yang luar biasa. Artinya kalau tidak ada ilmu syar'i, tidak belajar atau mengulang-ulanginya atau memperkaya diri dengan terus mendengarkan, maka berarti dia tidak akan lapang dadanya. Ya. Nah, ilmu syar'i itu seperti misalnya ada yang hadir di pengajian begini, contoh, ya. Kemudian dia pernah melakukan perbuatan dosa. Dia tersentuh dengan satu ayat, satu hadis, sebuah kisah. Dia meneteskan air mata, saya salah, kembali. Itu manfaatnya luar biasa itu. Mungkin kalau dia tidak hadir ilmu syar'i, dia tidak akan sadari kesalahannya dan akan berbahaya buat dia di kehidupan dunianya karena dia terus bisa mengulangi kesalahan tersebut. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kebencian manusia dari perbuatan itu, kemudian ada siksa kubur, ya, kematian yang buruk, siksa kubur, kemudian juga berat di mahsyar, tambah lagi neraka nanti di akhir. Jadi semua itu dengan hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, di antaranya belajar ilmu syar'i ini melapangkan dada. Yang keempat itu sudah disebutkan oleh penulis, masalah berzikir, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya berzikir, bukan hanya berdoa, tapi banyak berdoa, banyak berzikir.
Tidak ada waktu yang kita lewatin, kesempatan kecuali kita berdoa. Apa saja momen yang kita lihat. Contoh kita lihat sebuah nikmat depan mata kita. Kita berdoa agar nikmat itu tidak dihilangkan oleh Allah SWT. Dan Allah tambahkan serta Allah berkahi. Pasangan hidup, anak-anak, harta melimpah. Jangan berhenti itu berdoa. Doa itu adalah senjata yang paling baik bagi seorang muslim. Begitu juga pada saat kita sedang melihat satu ujian yang ditimpakan pada orang lain. Kesempatan emas kita berzikir kepada Allah dan berdoa karena kita sedang tidak diujikan. Dan juga kita berharap Allah SWT tidak timpakan kepada kita. Dan sekian banyak bahasan sudah disinggung pada saat itu. Nanti Bapak Ibu jemaah haji terus secara khusus yang belum mengikutinya bisa melihat di playlist YouTube insya Allah ya. Kemudian yang selanjutnya ada yang kelima adalah bersegera meninggalkan segala macam maksiat dan muhasabah untuk introspeksi diri. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran agama itu pasti akan menyempitkan dada. Berarti kalau ada poin itu harus segera meninggalkannya. Dan setiap maksiat sekecil apapun sampai sebesar apapun sangat ya relevan atau sangat dekat sekali dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam itu adalah senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban, mengemas sebaik mungkin kewajiban yang Allah berikan. Jadi jangan sampai kita sholat malam yang kalau kita ibaratkan supaya mudah difahami, dia ikan teri ya, membuat ikan paus sholat subuhnya lewat. Ya. Sementara yang ini yang wajib, harusnya dia lebih khusyuk, dia lebih tepat waktu, dia lebih perhatian dengan yang wajib-wajibnya. Begitu juga dengan puasa Ramadannya, begitu juga dengan zakatnya dibandingkan sedekahnya, hajinya dibandingkan umrohnya. Semua ini adalah hal yang harus dia fokus dan itu sudah juga panjang lebar dijelaskan. Yang ketujuh bergaul dengan orang-orang saleh. Ini juga sudah dijelaskan, nanti akan kita singgung lagi karena di poin ke-10 nanti ada singgungan masalah ini. Yang kedelapan membaca Al-Quran dan rutin membacanya sehingga menjadi tak sahabatnya atau memang bacaan rutinnya. Ya. Ngerti tidak ngerti. Dan di saat itu kami sudah jelaskan tentang 4 hal yang merupakan hak Al-Quran, membacanya ngerti tidak ngerti. Dengan cara diurut dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, terus An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am sampai surah nomor 114. Ya. Ulangi lagi, begitu terus. Yang kedua tadabbur. Tadabbur itu berarti membaca hanya beberapa ayat saja dari surah-surah tertentu. Tujuannya untuk merenungi makna-makna dan mengambil ilmu dan hikmahnya. Kita boleh dari surah yang kita menarik bagi kita, misalnya kita ingin tahu kenapa dalam Al-Quran ada nama-nama hewan, ada surah Al-Baqarah sapi betina, ada An-Naml semut, ada An-Nahl lebah, gitu kan. Ini semua ada Al-Fil gajah. Kenapa Allah SWT menamakan ini? Lalu kita tadabburi, kita baca pendapat para ulama, kita baca terjemahannya, tafsirnya, sebab turunnya ayat itu kalau ada. Semua ini akan menambah kepada kita iman kepada Al-Quran. Yang ketiga menghafalnya. Terus berusaha menambah hafalan demi hafalan, pelan-pelan, dan semoga saja sebelum meninggal Allah SWT bisa sempurnakan dengan lengkap 30 juz. Ya, jangan selalu mengkat diri kita mengatakan, oh saya kayaknya udah nggak mampu, saya sudah berumur, ini terlalu berat 30 juz. Jangan lihat 30 juznya. Mulai saja menghafal dan usahakan kalau tidak bisa sepekan sekali bertambah hafalannya, atau setiap hari bertambah hafalannya, maka sepekan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali. Kalau nggak bisa setahun sekali. Bertambah satu surah pendek, beberapa ayat Al-Quran, gitu kan. Yang penting menghafal. Karena derajat di surga nanti itu akan diraih dengan sangat mudah bagi para penghafal Al-Quran. Karena kata Nabi SAW, nanti para penghafal Al-Quran akan dikatakan pada hari kiamat, bacalah sebagaimana kau baca di dunia, sesungguhnya kedudukanmu adalah tempat akhir ayat yang kamu baca. Sebagian ulama mengatakan tangga-tangga surga untuk mencapai derajat tertinggi itu sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Sehingga kalau dia baca satu ayat diangkat satu tangga. Begitu terus sampai dia tiba di tempat tertinggi. Yang keempat, yang terakhir mengamalkan isinya. Kemudian yang kesembilan berbuat baik kepada sesama. Jadi bagaimana kita membantu orang lain, memuliakan orang lain dan segala macam hal. Ini kemarin di pelajaran Riyadhus Shalihin sudah kita singgung sebenarnya ya. Ini juga sudah kami bahas pada pekan lalu sebenarnya di bahasan buku ini. Tidak diulangi lagi karena kita akan masuk ke materi ke-10. Untuk melapangkan dada yaitu membuang kedengkian hati dan berkeinginan keras untuk membersihkannya. Nah, kita akan bicara di poin ke-10 ini penyakit-penyakit hati. Ya, jadi hati itu punya penyakit-penyakit. Ulama membagi hati Bapak Ibu sekalian menjadi 3 bagian. Ada hati yang paling sehat, ya. Kemudian ada hati yang sakit, dan ada hati yang mati. 3 hati ini memang dirincikan oleh para ulama ya. Kalau hati yang sehat ini hati yang diisi semuanya dengan keimanan, ilmu agama
dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya harus banyak belajar ya. Dengan banyak belajar maka akhirnya hati kita itu selalu menjadi lunak, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menerima takdir Allah, bisa memahami tentang fenomena kehidupan ini. Maka itu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya. Pada hari kiamat nanti harta dan anak-anak itu tidak akan pernah berguna lagi, bisa menolong kita ya, kecuali dia selamatkan dirinya dulu, kalau lebih amalnya baru bisa membantu. Kecuali kata Allah SWT, orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang bersih. Nah, hati yang bersih ini ulama menjelaskan tentang masalah hati yang bersih itu. Hati yang berisikan dengan tauhid kepada Allah SWT itu nomor satu dulu. Selalu saja dalam hatinya cuma ada satu Tuhan. Dia yakin kalau dia sedang sehat, sedang ada nikmat, yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Kalau sedang ada ujian, dia sakit misalnya, atau ada gangguan, dia yakin yang ciptakan dia Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa memberikan solusi hanya Allah. Sehingga hatinya penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tauhidkan hatinya. Ya, kayak ini butuh banyak sekali belajar agama dan berharap agar Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan dalam hatinya. Saya pernah jelaskan dan saya ingatkan kembali, ilmu syar'i yang Bapak Ibu belajar ini seperti duduk seperti sini 1 jam, 2 jam dengarin, atau dengarin online kalau kita sekarang, itu pondasi keimanan. Tidak bisa iman kita itu ada dalam hati yang membuat kita bisa menerima takdir Allah, kita bisa bersabar kalau ada ujian, kita bisa bersyukur kalau ada nikmat, kecuali dia harus ada imannya. Nah, iman ini pondasinya yang bisa mendatangkan dia hanya ilmu agama, nggak ada yang lain. Duduk majelis ilmu begini nanti akan datang keimanan. Iman itu kalau sudah ada di atasnya ilmu syar'i, karena pondasinya kuat dari ilmu syar'i, maka dia akan bisa mengubah apa saja. Orang buruk menjadi baik, orang bodoh menjadi pintar, orang penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua bisa berubah. Maka ini dimaksud dengan hati yang baik, ya, hati yang suci, hati yang bersih. Ya, dan kata ulama dianjurkan agar setiap orang kalau hatinya sudah ada dalam keadaan ini, dia tidak boleh membiarkannya rusak. Rusaknya dengan penyakit-penyakit hati. Contoh iri dan dengki, hasad, ini yang jadi poin bahasan nanti insya Allah. Kemudian ria, ya, penyakit-penyakit hati yang lain itu cukup banyak ya. Di antaranya itu orang yang suka menanamkan rasa dendam dalam hati sehingga memicu setiap kali ya ada masalah sekecil apapun maka yang akan dilampiaskan adalah emosional, bukan yang didahulukan memaafkan misalnya. Sementara hati yang luluh itu, hati yang baik adalah hati selain mentauhidkan Allah, bertakwa kepada Allah SWT, hati yang penuh dengan amalan-amalan baik dalam hati. Amalan hati itu ikhlas, takwa kepada Allah, kemudian memaafkan orang lain, ridho dengan takdir Allah. Itu yang harus didahulukan. Jadi kalau orang isi hatinya dengan hal-hal yang baik, maka hatinya akan menjadi hati yang sehat sebagaimana Allah SWT sebutkan tadi. Kemudian ada hati yang sebaliknya, hati yang mati. Hati yang mati ini, teman-teman sekalian, jauh sekali dari Allah SWT. Tidak pernah ada zikrullah di situ, tidak pernah ada mentauhidkan Allah, tidak ada amalan-amalan hati, ikhlas, takwa kepada Allah, gitu kan. Tidak ada sama sekali. Hati yang seperti ini, kata ulama, gampang sekali. Antara Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, gampang sekali jauh dari agama, gampang sekali putus asa. Kita mungkin lihat ya, berapa orang atau banyak contoh-contoh orang yang tidak ada, hatinya mati, tidak ada keimanan dalam hatinya, walaupun jasadnya sempurna, orangnya tampan, cantik, kaya, ujungnya bunuh diri misalnya. Ya, ujungnya itu malah berbuat hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan dia. Dan gampang sekali, sedikit ujian datang dia tidak bisa melewati ujian tersebut. Ini hatinya mati. Kenapa teman-teman kita di Palestina masih bisa melalui kehidupan padahal sudah seperti ini? Itu karena hatinya hidup mereka. Jawaban-jawaban mereka yang tersebar di medsos itu luar biasa itu. Saya lihat ada satu orang kakek yang sudah tua, rambutnya putih semua, dia berdiri dekat rumahnya yang sudah hancur. Ditanya, seorang disengaja diwawancarai, tapi orang ini juga bukan seorang wartawan, hanya sekedar orang yang kebetulan ingin tahu tentang kondisi, menyebarkan berita. Pada saat itu ditanya, bagaimana keadaan anda sekarang? Dia bilang, alhamdulillah saya masih hidup. Ini di sebelah rumahnya yang hancur, dan ditanya di rumah situlah rubuh bangunan tersebut kena dibom oleh Israel. Ya, semoga Allah hancurkan mereka karena ini memang perbuatan yang sangat keji. Istrinya dan anaknya meninggal di situ. Semua harta dia tertimbun, hancur semua toko dia yang dia dagang situ habis. Dia bilang alhamdulillah saya masih hidup. Kata orang itu, bagaimana anda melewatin semua ini?
Dia bilang, Alhamdulillah saya terima takdirnya Allah. Allah menginginkan seperti ini. Alhamdulillah istri sama anak saya sudah mendahului saya ke surga. Dan saya tinggal melalui sisa hidup saya saja. Saya pun berharap bisa mati bersama mereka. Ini jawaban seperti ini siapa yang bisa ucapkan kalau bukan karena hatinya dia bersih dan luar biasa. Terus kemudian ditanyakan lagi, lalu bagaimana Anda hidup? Ditanya sama orang, bagaimana Anda hidup sekarang? Tidak ada harta, tidak ada keluarga, di sini ada bom, tidurnya di luar. Dia bilang, saya yakin Allah sudah menentukan rezeki saya. Akan sampai rezeki saya, sampai saya nanti akan meninggal dunia. Gak mungkin rezeki saya tidak sampai kepada saya. Dengan begitu yakin, sambil dia senyum lalu dia jalan Bapak itu. Ya. Itu luar biasa itu. Kalau hatinya gak hidup gak bakal bisa seperti itu. Ya. Jadi ulama juga merincikan teman-teman sekalian. Kalau hati itu kuat, sehat, ya, walaupun jasadnya kecil, mungkin secara fisik orang lihat kasat mata kayaknya mungkin dia kurang di mata manusia lah. Tapi kalau hatinya dipenuhi dengan keimanan dan sehat, maka semua akan kuat luar biasa. Kalau pernah menguatkan orang, bisa melalui permasalahan-permasalahan hidup dengan mudah, bisa bersyukur dengan luar biasa gitu. Itu semua karena hati yang hidup. Berapa banyak orang teman-teman sekalian hanya dengan mendapatkan air dingin saja dia bisa meneteskan air mata karena lunak hatinya. Hatinya sehat. Tahu kalau ini nikmat besar. Apalagi kalau sudah nikmat-nikmat yang besar, dia bisa biologis yang halal, dia punya anak-anak, dia punya pekerjaan namanya harum. Oh, ini luar biasa ya. Nikmat yang luar biasa yang harusnya bisa kita tahu. Dan kalian juga berjihad. Perempuan tidak ada kewajiban jihad. Dari semua peperangan Nabi SAW, kalaupun ada perempuan ikut maksimal 20 orang setiap kali perjalanan Nabi SAW. Hanya untuk membantu mungkin masak, ngobatin orang luka, tapi tidak ada kewajiban perangnya. Laki-laki perang. Ini jihad pahalanya luar biasa. Gitu kan. Maka yang terjadi adalah perempuan ini mengatakan, pertanyaan saya Rasulullah, sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, mengurus rumah kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Ini perempuan bilang begitu. Tempat pelampiasan biologis. Apakah pahala kami dengan kalian sama?